Fakultas Studi Islam, jurusan Psikologi Islam, kelompok 6 semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Abnormal dan Psikopatologi dengan dosen pengampu Bu Ajeng Safitri, MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul Gangguan Suasana Perasaan dan Bunuh Diri. Gangguan perasaan dan tindakan bunuh diri dapat dipicu oleh berbagai hal. Salah satu penyebab utamanya adalah depresi, yang timbul ketika seseorang merasa putus asa, sangat sedih, atau seolah tidak ada solusi untuk masalahnya. Selain itu, tekanan dari lingkungan seperti masalah dengan keluarga, teman, atau pekerjaan juga dapat memperburuk kondisi emosional seseorang. Gangguan suasana perasaan adalah masalah mental yang mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Pengidapnya bisa sangat bahagia dan sedih dalam waktu bersamaan. Gangguan suasana perasaan juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, depresi mayor, yaitu kurangnya minat untuk beraktivitas, merasa sedih, atau putus asa selama minimal 2 minggu. Yang kedua, gangguan bipolar, yang terjadi ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim, seperti episode mania, yaitu kegembiraan yang berlebihan, dan bergantian dengan depresi, yaitu sedih yang mendalam. Yang ketiga, distimia. Distimia merupakan perubahan suasana hati dalam jangka panjang, depresi atau mudah tersinggung yang berlangsung setidaknya selama 2 tahun. Yang keempat, gangguan suasana hati yang berkaitan dengan kondisi kesehatan lain seperti kanker, cedera, infeksi, dan penyakit kronis yang memicu gejala depresi. Yang kelima, gangguan perasaan akibat penyalahgunaan obat, alkoholisme, paparan racun, atau obat-obatan terlarang lainnya. Gangguan suasana perasaan dapat membuat kita merasakan perasaan-perasaan negatif yang berlebihan, seperti rasa bersalah, ketidakberdayaan, atau tidak berharga. Hal ini dapat memicu pikiran untuk bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan seseorang yang secara sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Bunuh diri bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti overdosis obat, gantung diri, mencelakai diri di jalan raya, atau melompat dari tempat yang tinggi. Bunuh diri seringkali merupakan manifestasi dari kesedihan mendalam, putus asa, atau rasa putus harapan yang mendalam pada diri seseorang. Ini adalah masalah serius yang mempengaruhi individu dari berbagai latar belakang dan dapat memiliki dampak yang menghancurkan bagi keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, bunuh diri meningkat drastis dari tahun ke tahun. Mari kita lihat cuplikan berita berikut ini. Selamat sore pemirsa, informasi petang kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Marsha Citra Nadifa, inilah informasi selengkapnya. WHO mencatat tiap tahun 726.000 orang melakukan bunuh diri. Angka orang yang mencoba bunuh diri jauh lebih besar dari itu. 73% dari angka bunuh diri global ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Badan ini juga mencatat bahwa bunuh diri adalah penyebab ketiga kematian bagi orang berusia 15-29 tahun. Dalam studi teranyar yang dirilis 2022, menemukan angka bunuh diri di Indonesia mungkin 4 kali lebih besar daripada data resmi. Minimnya data telah menyembunyikan skala sebenarnya dari persoalan bunuh diri di Indonesia. Di sisi lain, Kepolisian Indonesia mengidentifikasi bunuh diri menyumbang kasus gangguan ketertiban terbanyak keempat pada 2024, selain penemuan mayat, kebakaran, dan orang hilang. Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas melaporkan periode Januari sampai Agustus 2024, setidaknya polisi menangani 849 kejadian bunuh diri. Ini artinya satu hari terdapat hampir 4 kejadian bunuh diri. Dari data tersebut, sebagian besar korban bunuh diri berusia 26 sampai 45 tahun atau dengan angka persentase 30,9%.
Sementara bunuh diri yang dilakukan usia 17 sampai 25 tahun ditemukan sebanyak 75 kasus atau setara dengan persentase 8,8%. Gejala gangguan suasana perasaan. Yang pertama, perasaan sedih atau putus asa yang berkepanjangan. Yang kedua, kehilangan minat pada kegiatan yang disukai. Aktivitas yang dulunya menyenangkan atau hobi yang biasa dilakukan seperti berolahraga atau bersosialisasi menjadi tidak menarik lagi. Yang ketiga, gangguan tidur, insomnia atau hipersomnia. Mengalami masalah tidur seperti sulit untuk tertidur, sering terbangun di malam hari, atau sebaliknya, tidur terlalu lama. Yang keempat, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah berlebihan. Yang kelima, kelelahan berlebihan dan kehilangan energi. Sering merasa lelah tanpa alasan bahkan setelah cukup istirahat. Yang keenam, kesulitan berpikir, berkonsentrasi, atau membuat keputusan. Gejala bunuh diri. Yang pertama, pembicaraan tentang kematian atau bunuh diri. Orang yang memiliki niat untuk bunuh diri mungkin akan mengatakan hal-hal seperti saya ingin mati atau lebih baik saya tidak pernah lahir. Yang kedua, menyimpan pil-pil berbahaya atau senjata tajam, mengumpulkan obat-obatan berbahaya, senjata, atau benda lain yang dapat digunakan untuk bunuh diri, menunjukkan perencanaan yang lebih konkret. Yang ketiga, lebih sering mengonsumsi minuman beralkohol atau menyalahgunakan nafza. Yang keempat, menjauhkan diri dari kerabat atau keluarga. Seseorang mungkin mulai menghindari kontak dengan teman dan keluarga. Yang kelima, mengalami perubahan pada kebiasaan makan atau tidur. Selanjutnya ada faktor penyebab gangguan perasaan dan bunuh diri. Gangguan perasaan dan tindakan bunuh diri dapat dipicu oleh berbagai hal. Salah satu penyebab utamanya adalah depresi, yang timbul ketika seseorang merasa putus asa, sangat sedih, atau seolah tidak ada solusi untuk masalahnya. Selain itu, tekanan dari lingkungan seperti masalah dengan keluarga, teman, atau pekerjaan juga dapat memperburuk kondisi emosional seseorang. Selanjutnya, penanganan gangguan perasaan dan risiko bunuh diri melibatkan beberapa langkah yang dapat membantu seseorang yang sedang menghadapi masalah emosional. Berikut langkah-langkah yang umumnya dilakukan. Yang pertama, mendengarkan dan memberikan dukungan emosional. Langkah awal adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menilai. Dukungan yang penuh empati bisa membantu seseorang yang sedang merasa tertekan. Yang kedua, mendapatkan bantuan profesional, psikolog atau psikiater dapat memberikan terapi seperti konseling, membantu memahami masalah yang dihadapi, dan memberikan strategi untuk mengatasinya. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan bila diperlukan. Dalam beberapa situasi, dokter mungkin meresepkan obat untuk membantu mengendalikan gejala seperti depresi atau kecemasan. Yang keempat, mendorong aktivitas positif. Aktivitas fisik seperti berolahraga atau berjalan-jalan bisa membantu memperbaiki suasana hati. Kelima, mengurangi akses ke hal-hal berbahaya. Bagi seseorang yang beresiko bunuh diri, penting untuk membatasi akses mereka ke objek atau situasi yang dapat membahayakan diri. Yang keenam, dukungan keluarga dan teman-teman. Dukungan dari orang-orang terdekat sangat penting. Kehadiran dan dorongan semangat dapat membuat seseorang merasa lebih dihargai dan tidak sendirian. Dengan pendekatan ini, banyak orang bisa mendapatkan bantuan untuk pulih dari gangguan emosional dan menghindari tindakan yang berbahaya. Gangguan perasaan dan bunuh diri dalam Islam yang mencakup perspektif Islam. Lalu di sini tentang bunuh diri atau perasaan ingin bunuh diri ya. Pertama itu bunuh diri itu haram hukumnya dan ditolak masuk surga. Oke. Yang kedua itu bunuh diri itu sangat tidak dianjurkan oleh Islam. Bahwasanya itu yang pertama tadi haram ya. Nah di situ tuh haram, sudahlah haram, tidak boleh masuk ke dalam surga ya. Karena Allah itu sangat murka terhadap orang yang apa-apa langsung memutuskan untuk yang namanya bunuh diri. Terdapat dalam surat An-Nisa menjelaskan bahwasanya janganlah engkau membunuh dirimu, apalagi saling membunuh satu sama lainnya, karena Allah itu maha penyayang. Okay? Allah itu maha penyayang karena setiap perbuatan kita, kalau kita itu mau bersungguh-sungguh, ikhtiar, tawakal, kita akan ingin berubah, kita pasti akan mendapatkannya. Keajaiban seperti kayak awalnya kita tuh kayak pengen bunuh diri, tapi kita ingat ada Allah. Oke, ada Allah. Nah, disitulah kita akan mengeluarkan bagaimana kehidupan ini sebenarnya lebih bagus, lebih
lebih enak, enjoy gitu ya kan. Ternyata nggak serumit yang kalian bayangkan, langsung ngarah ke bunuh diri. Cara apa sih biar kita tuh dekat sama Allah lagi? Yang pertama, yang pertama kali itu ya, meningkatkan keimanan seperti sholat 5 waktu, terus selalu percaya kepada Allah, selalu ingat Allah kan ya. Terus kita selalu banyak-banyak berdoa bahwasanya Allah itu ada gitu loh, Allah itu akan membantu kita dan Allah itu maha penyayang. Oke?